Bosan sama motor listrik yang modelnya kayak skutik-skutik gitu? Nah, ini ada pilihan baru. Ini gayanya scrambler. Ini dari Smoto Indonesia. Dia menghadirkan dua varian, ada yang TC, ada yang TC Max. Nah, ini adalah TC Max yang paling mahal. Dan seperti apa detailnya? Ini dia. Dan ini adalah key fob dari Smoto TC Max ya. Jadi dia ada dua tombol untuk kunci, nah sama buka ya. Dan dia udah keyless sebetulnya, jadi kalau mau nyalain motornya udah tinggal ada lagunya. Lucu banget ya. Dan dia tetap ada anak kunci seperti ini karena ini fungsinya untuk kunci stang gitu ya. Tapi sebetulnya kalau nggak dikunci stang pun dia nggak apa-apa, karena ketika dalam keadaan kekunci, dia mau dibawa kabur, dia ada alarmnya kan. Kita kunci dulu, oke. Misalnya mau dibawa kabur nih ya. Nah, dia bunyi, tuh. Nggak bisa gerak, ngelawan terus. Tuh, jadi nggak akan bisa digeser-geser. Jadi untuk safety-nya dia oke banget ya. Dan kalau kita ngeliat secara desain memang ini motornya gayanya beda dari yang lain karena kebanyakan kan skutik gitu modelnya. Kalau ini adalah model-model ala scrambler gitu. Jadi emang secara tampilan sih udah keren ya, udah beda. Di depan dia shock breakernya udah pakai yang model upside down. Dan di sini warnanya gold kayak gitu. Jadi emang tampilannya keren banget. Udah gitu kalau kita lihat spakbornya, dia kecil gitu ya, simple ya. Simple banget. Terus di sini dia pakai pelek racing yang 17 inci. Sebetulnya dia juga ada model yang jari-jari, sama sih 17 inci juga. Dan untuk cakramnya di depan ini kayak gini, dan dia sudah kombi brake teman-teman. Jadi kalau kita rem belakang sebetulnya rem depannya langsung ngerem juga. Jadi untuk safety-nya oke banget. Nah, untuk lampu depan kita nyalain lagi ya. Cuma emang ini agak kurang praktis ketika kita mau nyalain motornya, tetap harus unlock dulu. Nah, ini lampunya sudah LED, jadi ini ada DRL-nya yang keliling, lalu ada proyektor ya, jadi lampu jauh yang bawah. Jadi emang keren banget, selain tampilannya keren, tapi juga terang ketika perjalanan malam hari. Nah, ini sennya, dia juga udah LED, ya, cuma dia belum ada hazardnya teman-teman. Gitu. Terus kalau kita ngeliat ke sini, nah ini adalah controller nih, jadi dia ada seperti heatsinknya juga sekaligus pendinginan ya. Jadi ketika misalnya angin dari depan, dia langsung mendinginkan si controllernya. Nah, di balik sini sebetulnya ada baterai, teman-teman. Jadi baterainya itu bisa dicopot ternyata. Dia pakai yang 72 volt dengan 45 ampere hour. Beratnya itu 22,3 kg, jadi berat banget. Ya. Dan dia pakai mid drive, motor listriknya ada di sini, kalau teman-teman lihat ya. Jadi dia disambungkan lagi melalui belt. Tapi kalau kita lihat beltnya sebelah kiri, nah sini deh. Ini beltnya tipis banget nih. Bahkan kalau dibandingkan sama skutik, Beat atau Vario gitu aja, beltnya masih lebih lebar loh ya. Terus di sini pulinya juga seperti gear belakang gitu ya, gede banget. Sementara ini untuk bagian depannya. Dan kalau kita lihat memang ini joknya kecil banget ya kelihatannya ya. Tapi sebetulnya ini bisa buat 2 orang karena bisa boncengan ya. Dan untuk ketinggiannya, karena ini juga nggak terlalu tinggi, sebetulnya motornya saya tingginya 170 cm, ini bisa napak dengan sempurna dan karena empuk banget. Dia pakai monoshock di sini bagian belakang, empuk banget. Ya cuma ini apa namanya, sisanya nggak terlalu banyak sih ya kalau untuk penumpang di bagian belakang. Nah, di sini dia ada spakbor lagi karena memang wheelbase-nya agak panjang, sementara untuk joknya dia agak pendek ya. Jadi dia ada spakbor lagi supaya nggak terlalu nyiprat. Di sini dudukan untuk plat nomor dan lampunya di belakang sudah LED
Ini juga sennya udah LED. Coba aja lampunya ada di bagian sini nih. Ini bakal keren banget sih. Jadi kesan scramblernya itu bakal lebih dapat. Dan kalau kita lihat armnya, ini keren banget ya. Ini kesannya kokoh banget dan warna silver jadi sama gitu, senada sama dudukan step belakang sama rangkanya gitu ya. Nah ini juga di belakang dia sudah pakai rem cakram. Oh iya, ini kan motor laki ya sebetulnya ya. Kalau bisa dibilang motor batangan gitu, tapi kesannya ini karena dia nggak ada tuas remnya, jadi agak aneh aja karena remnya kan sebetulnya ada di tangan sebelah kiri ya. Bahkan kemarin saya di jalan sempat ada yang nanya, "Mas, motor listrik kok masih pakai kopling gitu?" Ternyata bukan, ini kan buat rem gitu ya. Jadi kadang unik juga di jalan karena masih jarang banget di jalan. Sekarang kita lihat ke bagian tangki, bukan tangki dong. Di motor listrik kan nggak pakai bensin, jadi ini jadi tempat penyimpanan. Tara. Nah ini adalah chargernya ya, charger portable. Jadi kita bisa langsung ngecas aja ke colokan rumah. Terus ngecasnya ada di sini nih, portnya. Tuh, jadi kita tinggal colok di bagian sini. Atau kalau kita mau copot baterainya juga bisa. Nah misalnya tinggalnya di apartemen, di bawah nggak ada colokan gitu ya. Kita tinggal cabut aja sini, lepas baterainya. Dulu, oke. Lalu untuk buka baterainya kita harus buka anak kuncinya dulu sini, baru kita angkat. Dan seperti yang tadi saya bilang, ini baterainya berat banget. Iya. Ini dia baterainya, 22,3 kg. Nah ini dia kapasitasnya 45 ampere hour dengan 72 volt ya. Jadi untuk baterai penuh ini jaraknya itu kalau kemarin saya cek di sini bisa 140 km pakai mode 1. Kalau pakai mode 2 itu di 90 km, sementara di mode 3 itu 70 km. Tapi mereka klaimnya jarak tempuhnya itu 110 km dari kondisi penuh sampai habis. Dan kemarin juga saya sempat ngisi baterainya. Ini cukup lama juga ternyata ya. Dari 8% hingga 100% itu sekitar 9 sampai 10 jam ternyata untuk pengecasannya. Oke, sekarang kita balikin dulu ya. Nah, jadi kalau mau buka ini kan ke kanan ya. Sementara kalau kita arahin ke kiri, ini bisa untuk buka jok belakang. Nah, di sini ya untuk MCB sih sebetulnya. Jadi untuk kalau mau nyuci gitu ya, atau misalnya nggak dipakai lama, bisa dimatiin dari sini aja MCB-nya. Jadi lebih safety. Oke, sekarang kita lihat ke panel instrumennya. Jadi untuk kecepatannya dia masih analog ya, jadi masih pakai model jarum. Nah ini kalau yang putih ini kilometer per jam, kalau yang orange itu mil per hour. Nah di sini juga ada beberapa informasi ya. Kalau yang satu itu dia mode berkendaranya, jadi mode 1, 2, 3 ya. Nah ini tapi bukan kepada respons dari throttle-nya, tapi dia lebih ke limit kecepatan. Jadi kalau di satu itu kecepatannya di 60 maksimal, lalu di 2 itu bisa sampai 80. Kalau di 3 itu klaimnya 95 km per jam, tapi tadi saya sempat coba bisa sampai 100 km per jam nih ternyata. Oke, di bawahnya ini ada odometer ya. Udah gitu kalau yang logo kanan kiri ini sebetulnya dia bisa terkoneksi dengan smartphone. Nah kalau ini dia 55% itu adalah sisa baterai ya. Sama kalau yang barnya ini itu untuk kondisi baterainya sih, kalau penuh dia sampai bagian atas. Nah ini juga dia otomatis kalau misalnya terang dia bakal mati, tapi kalau misalnya redup, nah ini kan mati kan, tapi kalau misalnya gelap dia langsung nyala. Dan ini juga beberapa indikatornya ya, kalau ini lampu jauh, terus ini untuk yang sen. Kalau ini P karena dia masih dalam keadaan standar, distandarin ya, jadi ada standar switch-nya, kalau misalnya kita angkat standarnya, dia langsung ready gitu. Tapi sebetulnya ini juga di sini ada tombol untuk buat matiin ya. Jadi dia masuk ke mode parking ya. Kalau ready tinggal pencet lagi. Nah kalau ini saya nggak tahu apa ini.
nggak ada ngaruhnya. Oke, lanjut sebelah kiri. Kalau di kiri ya ini standar lah untuk lampu ya. Dan ini sen bawahnya untuk klakson. Nah kalau di kanan ini dia buat rem depan teman-teman, sementara di kiri untuk rem belakang ya. Sayangnya dia nggak ada untuk pengaturan itu ya, pengaturan jarak untuk remnya. Jadi kalau misal bisa diatur akan lebih asik lagi ya. Tapi tinggal ini sih ya, beli yang model aftermarket kan sekarang banyak ya. Oke teman-teman, jadi yang pertama adalah posisi duduk dulu ya. Kalau saya emang nggak terlalu suka sebetulnya model yang motor laki kayak gini, karena emang posisinya agak sedikit nunduk gitu ya. Mungkin kalau untuk jarak dekat akan enak, tapi kalau untuk jarak yang panjang, kemarin saya dari kantor ke rumah sekitar 30 kilo itu lumayan pegel juga sih lama-lama. Udah gitu stangnya lebar kan, ini cenderung agak flat-flat gitu, lebar, sehingga untuk manuver di kemacetan agak kurang ergonomis gitu. Apalagi si spionnya kan juga lebar ya. Tapi yang saya suka adalah bantingan suspensinya. Ternyata dia empuk depan belakang, terutama di bagian belakang sih ini cukup mengayun ya. Kalau untuk jalan rusak itu mungkin enak, tapi kalau misalnya untuk manuver atau handlingnya jadi terlalu terlalu goyang gitu. Apalagi kalau misalnya kita belok dengan kecepatan yang agak tinggi, terlalu mengayun tuh akan lebih mengerikan sih ya. Oke, sekarang kita tes soal respons dari throttle-nya. Jadi emang di sini enaknya, ini mirip-mirip sama motor-motor yang dikeluarin sama V-Moto. Jadi emang ini secara basis mirip-mirip dari V-Moto, bahkan kalau kita ngelihat dari tombol-tombolnya ini kan dia sama kayak Alfa, sama kayak Charge kemarin yang buatan V-Moto itu gitu ya. Jadi di putaran bawahnya itu dia agak smooth, tapi tetap narik nih. Karena motor listrik ini dia pakai yang mid drive, dia pakai yang 5000 watt teman-teman. Jadi 5 kW cukup besar. Kalau di TC-nya yang biasa itu dia pakai yang 3 kW dan dia di hub makanya. Kalau ini enak banget nih, bahkan di mode 1 aja. Saya yang cobain ini bisa sampai 60 km per jam. Jadi emang lumayan kenceng. Lalu di mode 2 tadi bisa sampai 80 km per jam. Di mode 3 ini bisa ngebut lagi nih. Ini bisa sampai 100 km per jam, tapi saya agak takut-takut sih ya. Sebetulnya klaimnya cuma sampai 95 km per jam aja sih. Tapi ini bahkan bisa lebih dari itu. Tapi ini soal respon sih asik banget sih. Dan juga karena dia pakai belt modelnya, kalau kita jalan pelan tuh agak sedikit suara bising-bising dari beltnya. Sementara kalau motor-motor yang dinamonya langsung di hub kan emang sunyi ya. Jadi cukup sedikit berisik lah pakai belt. Tapi yang nggak terlalu parah sih kalau dibandingkan motor yang pakai gear. Nah teman-teman, itu dia impresi saya terhadap Moto TC Max. Jadi buat teman-teman mungkin pengen tahu harganya berapa? Ini harganya 98 juta, yes. Jadi memang ini salah satu pilihan ya, kalau mungkin teman-teman pengen cari motor listrik tapi pengen model yang sedikit berbeda. Kalau ini modelnya kan ala-ala scrambler gitu, jadi ini bisa jadi pilihan sih. Dan kalau misalnya 98 juta terasa kemahalan, sebetulnya ada lagi yang di bawahnya, yang TC aja, itu harganya nggak nyampe 70 juta ya. Tapi sekali lagi ini adalah pilihan teman-teman, karena ini kelasnya kan middle up ya, karena di beberapa merek lain juga kayak misalnya New atau Segway itu juga harganya ada yang di atas 50 juta juga kan. Lalu United gitu juga harganya sekitaran segitu. Dan balik lagi sih, ini tergantung pilihan. Jadi biasanya mungkin teman-teman yang sehari-hari naik mobil, wah udah macet banget nih, tapi tetap pengen gaya gitu kan, dan beralih ke motor listrik, ya bisa jadi ini salah satu pilihannya. Oke teman-teman, segitu dulu impresi saya terhadap Moto TC Max. Nantikan juga video-video lain seputar elektrifikasi di channel Electric Mobility. Sampai jumpa!